sampai bagaimana agar kita bisa menemukan passion kita. Tadi agar kita bisa move on tadi, maka kita harus punya vision. Ya, visi akhirat yang jelas. Visi dunia diselaraskan dengan visi akhirat. Yang kedua, kita harus action. Nah, actionnya tadi apa? Kerja keras. Tidak hanya melibatkan otot tadi, tapi melibatkan otak, kerja cerdas. Kemudian kerja ikhlas, melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Ya. Kemudian kerja tuntas. Nah, segalanya kalau kerja tuntas menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kerja hasilnya memuaskan. Jadi vision, action, ya yang ketiga adalah passion. Saya banyak ditanya kalau saya ngisi seminar, ngisi pelatihan itu. Pak Syarif, gimana kita bisa tahu bahwa kita punya passion? Agar kita bisa menemukan passion kita, maka ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. 1, bidang keahlian apa yang kita kuasai? Ya, kalau kita sudah menemukan bidang keahlian apa yang kita kuasai. 1 itu. Yang kedua, kalau kita lakukan, kita happy banget gitu. Ya, kita enjoy banget, kita menikmati itu. Ya. Jadi dikatakan kita akan menemukan passion kalau ada 5 pertanyaan ini bisa kita jawab. 1, bidang keahlian apa yang kita kuasai? Atau kita ingin menguasai bidang keahlian apa? 1. Yang kedua, kalau kita jalani bidang keahlian itu, kita enjoy gitu, kayak happy gitu. Seandainya enggak dibayar, kita pun juga menikmati. Nah, kalau sudah ketemu kayak gitu, sebenarnya sudah mulai ketemu passion-nya. Yang ketiga, kalau orang lain melakukan, itu butuh waktu lama. Tetapi kalau Anda lakukan, itu butuh waktu cepat dan hasilnya baik. Kalau Anda sudah ketemu 3 ini, berarti Anda sudah ketemu passion-mu. Yang keempat, sampai lupa waktu. Sampai Anda lupa waktu, saking enjoy-nya, menikmatinya. Dan yang kelima, Anda tidak akan pernah menyesal hidup Anda. Kenapa? Karena Anda telah menemukan passion. Nah, kalau sudah menemukan passion, nah, ternyata kenapa kok orang Indonesia, para profesional kita ini bekerja itu akhirnya jadi beban? Karena dia bekerja tidak menemukan passion-nya. Ya, setiap hari Senin itu bawaannya cemberut, waduh Senin ini lagi. Jadi setiap hari libur, oh yes, Minggu malam Senin, waduh melebu Senin ini lagi. Kenapa? Karena dia bekerja tidak menemukan passion-nya. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan aktivitas apapun, kalau sudah ketemu passion-nya, kita menikmati. Sama seperti saya cerita kayak gini, saya nulis karena itu passion saya. Jadi saya ngomong berjam-jam itu enggak capek. Ya, kalau selesai baru capek. Kenapa? Karena itu passion. Ya. Ada 5 pertanyaan. Kalau Anda menjawab dengan tepat, maka Anda ketemu passion-nya. Apa tadi? 1, bidang keahlian apa yang Anda kuasai. 2, apa tadi? Kalau Anda melakukan itu enjoy gitu, happy gitu, kayak tidak ada beban. 3, apa? Kalau orang lain melakukan butuh waktu lama, tapi kalau Anda yang lakukan butuh waktu cepat dan hasilnya baik. Ya. Dan yang keempat, sampai lupa waktu. Dan yang kelima adalah apa? Anda tidak akan menyesal seumur hidup Anda. Kenapa? Karena Anda sudah menemukan passion. Maka katanya anak muda, ini gue banget gitu. Jadi kalau kamu sudah menemukan passion kamu, maka sebenarnya itu tidak butuh lama, 3 sampai 5 tahun kalau Anda fokus terhadap peningkatan passion tadi dan Anda mau meningkatkan kompetensi, maka Anda 3 tahun ke depan Anda akan menjadi orang yang berkelas di bidang ini. Ini pondasinya, ini pondasi karakternya. Kalau kita ingin membangun integrasi Islam dan sains tadi. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ya. Nah, yang keempat adalah agar kita bisa move on tadi, maka kita harus punya apa? Vision, action, passion. Yang keempat kita mesti bercollaboration. Ya, apa bercollaboration itu? Bersinergi. Bagaimana agar kita bercollaboration itu menghasilkan sesuatu yang berdaya guna sehingga spiral kehidupan kita itu akan naik, maka ada 3 prinsip yang harus kita pegang. 1, ketika kita bercollaboration tetap mengutamakan Allah agar kita selamat, ya, mengutamakan Allah tadi pondasi tadi, kesadaran tadi itu akan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, memilih teman adalah memilih masa depan, betul apa enggak? Maka pilihlah teman yang memiliki semangat, kapasitas, kapabilitas, kompetensi di atas kita, biar ketularan.
Ya, kalau kita kumpul dengan teman-teman yang loyo, boleh tutup apa enggak? Sampean kumpul mbek kanca-kanca sing malas, ya apa coy kok gaya. Apa kon kuliah ae ngucut ae ngene. Akhirnya kita menjadi generasi ngucut tok. Memilih teman, memilih masa depan. Mencarilah guru yang memiliki semangat, memiliki kompetensi yang ahli di bidangnya atau di atas kita. Jadi biar ketularan. Jadi memilih teman, memilih guru adalah memilih masa depan. Memilih sahabat, hati-hati. Dan yang ketiga adalah memilih komunitas. Nah, kalau Anda memilih komunitas, carilah komunitas yang memiliki 3 syarat. 1, komunitas yang positif. 2, komunitas yang produktif. Ya, produktif menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 3, komunitas yang kontributif. Apa kontributif itu? Punya kontribusi, punya peran di tengah-tengah masyarakat. Kalau Anda berada di lingkungan yang semacam itu, kalau Anda berada di komunitas semacam itu, maka spiral kehidupan Anda akan naik. Ini pondasinya. Bagaimana melejitkan potensi diri. Bagaimana menghasilkan orang-orang yang intelektual muslim tadi itu. Yang memiliki kemampuan integrasi Islam dan sains. Oke, sip. Sudah dicatat yang 4 ini? Lanjut. Sudah mulai enggak? Lanjut. Iya, ini asarnya sebentar lagi, tenang aja. Mbak Binti, kuat Mbak Binti? Mbak Akilatul? Nah, ini Mbak Akilatul itu banyak mie sedapnya itu di belakang. Ya. Pakule. Mbak Feni, Mbak Feni malah belakangnya sudah kasur, capek tinggal tidur dia. Ya, sudah 4 ya. 1 tadi apa? Pondasinya kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, kemudian tingkatkan kompetensi, itu backnya. Nah, ingat kesadaran dan kompetensi macam-macam itu bisa diganggu dengan 5 gembok mental tadi, apa? Berpikir negatif, alasan usia, alasan kesehatan, alasan latar belakang pendidikan, nasib. Nah, ini hati-hati ini ganggu ini. Ini penghambat. Ya, meningkatkan kompetensi tadi dengan 3 apa tadi? Meningkatkan pengetahuan, knowledge, meningkatkan apa? Skills, keahlian dan meningkatkan karakter. Nah, sekarang tadi saya masuk move on. Nah, agar bisa move on, agar bisa menguasai lapangan kehidupan, maka kita harus memiliki apa tadi? Vision. Ya. Kemudian on yang berikutnya adalah action. Ya, belakangnya on semua kan? Kemudian yang ketiga adalah passion, ya tulisannya passion. Kemudian yang keempat collaboration, ya berkolaborasi. Nah, sekarang yang terakhir, ya. Yang terakhir, untuk menguasai lapangan tengah, kalau main sepak bola, kalau nggak nyerang-nyerang ya gol-gol kan gitu. Maka saya tempatkan 3 penyerang. Nah, 1 tadi back, penjaga gawang, back, kemudian lapangan tengah 1-3-4-3. Apa 3 penyerangnya? Jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan adalah disiplin, 1 disiplin. Tidak ada sukses tanpa disiplin, betul? Disiplin itulah yang membuat kita akan bisa kerja keras. Jadi jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan adalah disiplin. Sejak awal sudah saya sampaikan, pas saat saya ngajar dimanapun, pertemuan pertama saya mesti menyampaikan hal ini. Yang kedua kemudian pokok bahasanya apa yang akan dibahas. Maka siapa yang disiplin, siapa yang menyelesaikan makalah duluan, tak kasih nilai A+. Ya, berani presentasi awal. Jangan kemudian jadi pecundang, kok gampang, kok akhirnya pertemuannya cuma 6 kali, 7 kali. Anda tidak dapat presentasi, apalagi tidak jarang masuk. Wah, wes bablasan. Maka sejak awal sudah saya sampaikan, pengantar mata kuliahnya Anda harus baca tadi itu, Anda pilih salah satu. Ya. Jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan, 1 adalah disiplin, ada 3. Yang kedua adalah hasrat yang menyala-nyala. Nah, kalau bahasa kerennya apa? Antusiasme. Apa? Anda gairah, bergairah, Anda punya hasrat yang menyala-nyala. Itu jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan. 1 disiplin, yang kedua adalah hasrat yang menyala-nyala atau antusiasme, dan yang ketiga adalah terakhir apa? Komitmen. Apa komitmen itu? Berjanji terhadap diri sendiri. Kita punya komitmen. Kalau kita sudah berjanji terhadap diri sendiri dan komitmen melakukan, itu orang hebat. Jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan itu 1 disiplin, 2 adalah antusiasme, hasrat yang menyala-nyala, dan yang ketiga adalah komitmen. Sudah selesai. Saya sudah tuntaskan 1, 3, 4, 3. Silakan ditulis dengan bahasa Anda sendiri, ya.
Ditulis dengan bahasa Anda sendiri, kirim di Facebook Anda masing-masing, ya. Kirim di blog Anda. Siapa tahu dibaca banyak orang dan Anda dapat inspirasi. Berpahala. Betul apa enggak? Anda hari ini dapat motivasi, dapat kuliah, saya yakin Anda dapat inspirasi. Betul apa enggak? Coba Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri. Enggak apa-apa, dikirim ke WA saya. Nanti saya yang bagus saya akan tampilkan ke media nasional online. Nah, jadi namamu biar berkibar. Nah, hari ini banyak inspirasi apa enggak? Enggak banyak kalau Anda Alhamdulillah. ngantuk. Kalau Anda ngantuk. Tapi kalau Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri, saya coba ingin tahu tulisan Anda bisa merekam apa enggak apa yang saya sampaikan ini. Anda tulis dengan bahasa Anda, inspirasi apa yang Anda dapatkan pada saat perkuliahan hari ini. Saya yakin nanti setiap pertemuan kita akan ada inspirasi-inspirasi baru, ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, waktunya tinggal 5 atau 10 menit. Nah, ini posisi di rumah masing-masing ya, ada yang posisi di pondok. Itu Miss Rina posisi di mana? Di rumah sakit ya kamu? Enggak. Di rumah, Pak. Oh, tak pikir kayak rumah sakit itu. Di rumah. Rumah zaman dulu. Wah, kalau rumah zaman dulu besar-besar, kamu di mana? Daerah mana? Kediri? Di Karawang, Pak. Karawang. Berarti kamu posisi di Karawang ini? Ya, wah jauh Karawang ya. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Bisa ditangkap ya. Tadi saya lupa ngerekam yang kedua. Jadi yang pertama tadi sudah saya rekam, yang ketiga ini sudah saya rekam, yang kedua tadi belum saya rekam. Tapi nanti saya pikir Anda bisa menangkap penjelasan saya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi itu kalau rumus permainan sepak bola adalah 1 penjaga gawang, 3 back, 4 lapangan tengah, dan 3 penyerang. Berarti rumusnya adalah 1, 3, 4, 3. Ya, 1, 3, 4, 3. Tapi waspadalah, 1, 3, 4, 3 ini akan hilang semuanya kalau Anda pakai 5 penghambat ini, bisikan setan tadi itu. Nah, 5 penghambat itu tidak ada dalam permainan. Tapi dia ganggu ini. Hati-hati, waspadalah. Apa 5 penghambat tadi? Berpikir negatif, pakai alasan usia, pakai alasan kesehatan, pakai alasan latar belakang pendidikan, dan dalih nasib. Ini pondasinya teman-teman sekalian. Ini pondasinya karakter seharusnya seorang ilmuwan muslim itu memiliki karakter-karakter yang semacam ini. Dan inilah sarana untuk melejitkan potensi diri. Karena dengan cara inilah nanti akan muncul tadi kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, kesadaran untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah. Dan kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita. Itulah yang kemudian saya rumuskan dalam buku Buatlah Tanda di Alam Semesta. Ya, Anda tinggal pesan saja, tinggal bukti transfer, kemudian alamat lengkap dan kode pos. Biasanya sekitar 1 hari 2 hari nyampe kalau pakai via pos. Ya, kalau Karawang mungkin 3 hari, Nesrina. Kemarin ada yang dari Bogor itu 3 hari. Ya, pokoknya alamatnya jelas loh ya. Kalau enggak jelas ya kantor pos yang dekat aja. Jadi kamu yang ke kantor pos. Jadi kadang-kadang yang di desa itu rumahnya kan agak jauh ke dalam ya. Alamatnya kantor pos saja. Jadi sampai nunggu di kantor pos. 2 hari 3 hari tanyakan sama Pak Pos ya. Kalau Pak Posnya itu begitu perhatian sama Anda, ya jangan-jangan Pak Lek kamu kan gitu. Sampai diantar itu oleh ada surat, ada buku, ada. Oke, silakan teman-teman, ada yang ditanyakan, monggo. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya juga bingung. Apakah jenengan paham? Atau saking pahamnya sampai di luar kepala, tidak ada yang masuk, kan gawat ini. Sebab ini nanti Anda pakai dalam kehidupan Anda. Ilmu yang saya ajarkan ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Anda jadi kiai, ada jadi punyai, jadi dosen, jadi peneliti, ini tetap Anda pakai ini. Tetap Anda pakai, Anda ajarkan pada murid-murid Anda. Ya, biar berkah, biar mengalir ini. Jadi saya biar kecipratan berkahnya gitu ya. Cukup? Mohon Pak. Ya, siapa? Silakan. Mas siapa ini? Mas Arifin. Nuhdi. Oh, Nuhdi ya, Ya, Nuhdi. Pak. Kan jika kita sudah terbiasa dengan sesuatu itu kan misalnya paradigma-paradigma yang sudah terlanjur menjadi mindset di alam bawah sadar itu kan merupakan sesuatu yang apakah bisa dirombak begitu? Bisa. Iya, apakah
Mungkin bagaimana caranya karena banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah masuk alam bawah sadar itu kita itu ngerubahnya sulit gitu kan sudah jadi mindset Hmm, yang seperti itu, Pak. ya, Bagaimana mungkin ada tipsnya? tipsnya satu, kita harus sadar bahwa paradigma yang kita punyai ini adalah sesuatu yang membuat kita rusak dan membuat bahaya bagi diri kita. Kalau tidak sadar itu tidak akan berubah. Ya, orang itu akan mengalami perubahan. Ya, kata Syekh Atiyah itu, beliau mengatakan satu dia paham bahwa terjadi kerusakan, bahwa mindset berpikir yang Anda pakai hari ini adalah sesuatu yang akan bisa membahayakan Anda. Maka itu yang harus Anda hilangkan. Seperti yang tadi 5 hal tadi yang saya sampaikan. Oke, satu. Yang kedua, Anda tahu bagaimana merubahnya. Gimana cara merubahnya? Maka yang dirubah adalah apa? Paradigma berpikir Anda. Nah, tadi saya sudah menyampaikan paradigma berpikir apa enggak tadi? Sudah kan? Oke. Yang ketiga, harus ada penggantinya. Kalau Anda memahami mindset berpikir Anda, misalnya tadi malas, pikiran negatif itu sesuatu yang membahayakan, Anda tahu cara merubahnya, maka itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Anda harus punya pengganti yang jauh lebih hebat dari paradigma yang Anda yakini tadi itu. Sudah? Kalau sudah, maka Anda sudah mulai berubah. Ketika mindset berpikir Anda berubah, tidak boleh berhenti di situ, tapi Anda harus melakukan sampai menjadi kebiasaan. Berarti harus dipaksa dulu. Gimana caranya? Lakukan sampai 21 hari. Karena untuk membiasakan kebiasaan itu biasanya 21 hari. Kalau sudah terbiasa, lakukan sampai 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, akhirnya sudah jadi habit. Paham ya? Kalau sudah jadi habit, dan habit itu menyatu pada dirimu, maka jadilah karakter. Karakter itulah yang akan merubah nasib. Oke, bisa dipahami tahapannya? Berarti memang butuh kerja keras apa enggak? Iya, karena setan tadi enggak suka kan tadi. 5 hal tadi itu akan mempengaruhi terus. Wadah ngene ae, awakmu kan anak yai, Gus, ngene ae masih masih gak tampek pinter gak apa-apa, sing penting ono gelar MPD. Kan sawis Gus kan. Hati-hati itu nanti zona nyaman ini. Jadi ujian itu bisa jadi zona nyaman, bisa juga zona kekurangan. Karena setan itu bisa ganggu di semua lini. Maka oleh karena itu tadi Rasulullah sampai ngasih warning. Ya, paham ya? Jadi yang pertama tadi, satu kita paham bahwa mindset berpikir kita ini salah. Sadar bahwa mindset berpikir kita ini salah dan kita tahu kalau ini kita pakai akan membahayakan diri kita, akan menghasilkan sesuatu yang bahaya dan kita tidak akan mencapai apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua kita tahu bagaimana merubahnya. Kemudian yang ketiga kita tahu pengganti tadi. Paradigma berpikir yang keliru tadi digantikan dengan paradigma berpikir yang benar. Setelah itu Anda yakini itu, kemudian Anda lakukan berulang-ulang sampai jadi apa? Habit. Setelah jadi habit, menyatu pada dirimu, maka jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, Anda sudah bisa merubah nasib. Paham ya alurnya? Sip. Berarti apakah semuanya bisa berubah? Bisa, asalkan mau membuka pikiran dan membuka kesadaran. Tapi kalau kita tidak mau membuka pikiran, tertutup seperti botol ditutup, seperti saya seringkali mengumpamakan hidayah Allah itu laksana gelas. Ya, hidayah otak kita, ya, penerimaan kita terhadap hidayah Allah itu laksana gelas. Sementara air itu hidayah Allah, petunjuk, ilmu dan sebagainya. Kalau sikap kita seperti gelas yang terkelungkup kayak gini nih, kira-kira digerojok banyu sebanyak-banyaknya masuk apa enggak? Enggak masuk. Kenapa? Kita tertutup. Ya. Jadi sikap kita terhadap paradigma kebenaran itu kita harus terbuka. Jangan seperti gelas tertutup. Jadi hidayah Allah, ilmu yang baik-baik itu kalau digerojok itu, kalau sikap kita seperti gelas yang terkelungkup kayak gini, enggak akan pernah bisa masuk. Ya. Yang kedua, gelas itu terbuka, tapi bocor, podo ae ya. Digerojok banyu sak ente-enteke, boros apa enggak? Itu ciri orang-orang munafik. Dirungokno lewat, dirungokno lewat. Nah, harusnya kita seperti gelas kosong yang tidak bocor. Dan juga jangan seperti gelas yang terisi air penuh, sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran, kecuali dari diri kita saja. Tapi jadilah sikap seperti gelas kosong yang kemudian tidak bocor, sehingga kita bisa menerima hidayah, menerima cahaya-cahaya ilahi yang lainnya. Cukup ya?
5 menit lagi waktu sholat asar di laptop saya. Sukses untuk kita semua. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan Anda menjadi orang-orang yang hebat. Alangkah bahagianya seorang guru itu kalau bisa mengantarkan mahasiswanya, santri-santrinya menjadi orang-orang yang intelektual muslim yang tadi itu. Memiliki kesadaran hubungan dia dengan Allah, dengan melejitkan dengan pola apa tadi masih ingat? 1, 3, 4, 3. Dan waspadalah. 5 ini di luar lapangan tapi akan mengganggu kita. Waspadalah. Waspadalah. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketua kelasnya ngabsen ya semuanya di grup WA ya. Iya, Pak. Ya. Ini ada yang foto. Foto dulu ini terus kemudian kirimkan fotonya di grup WA kita ya. Iya. Nah, berarti yang nongol ini pokoknya di absen semua lah. Saya percaya sama Anda. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda semua. Nanti rekamannya saya upload juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Matur semuanya. suwun, Pak. Ya, Matur Waalaikumsalam suwun. warahmatullahi wabarakatuh.